Selamat siang Pak. Pak, boleh dijelaskan untuk apa Pak temuan yang hari ini begitu membuat PT ACKT ini menjadi target untuk operasi dari Satgas PKH ini Pak, bisa dijelaskan? Ya, pertama sekali selamat siang, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami sampaikan dulu pertama sekali bahwa pada hari ini, hari Kamis tanggal 22 Januari 2026, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk dengan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 telah melakukan lanjutan tindakan penertiban kawasan hutan yang selama ini dikelola secara tidak sah oleh subjek hukum. Dan pada hari ini di wilayah Kabupaten Murung Raya di tempat ini, Satgas telah melakukan langkah-langkah penguasaan kembali lahan yang dilakukan penertiban terhadap lahan pertambangan yang selama ini dikelola secara tidak sah oleh PT AKT. Nah, hari ini telah dilakukan penguasaan itu seluas 1.699 hektar yang digunakan sebagai area bukaan tambang oleh PT AKT di Kabupaten Murung Raya. Langkah ini diambil menyusul, perlu juga kita ketahui bahwa telah dilakukan pencabutan izin operasional Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B melalui keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral nomor 3714K30/Men 2017 tanggal 19 Oktober 2017. Berdasarkan hasil verifikasi dari Satgas, ditemukan sejumlah pelanggaran ya. 1. Pelanggaran perizinan. Izin operasionalnya sebagaimana kami sampaikan tadi telah dicabut pada tahun 2017 karena PT AKT menjadikan PKP2B sebagai jaminan utang tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia yang menurut ketentuannya adalah wajib. Aktivitas ilegal. Perusahaan ini terindikasi masih melakukan penambangan hingga 15 Desember 2025 tanpa melaporkan rencana kerja dan anggaran biaya kepada otoritas terkait. Sanksi denda sebagaimana telah disampaikan, perusahaan ini potensi denda adalah sebesar 4.251.390.842 rupiah. Nilai ini adalah dihitung dan dikalkulasi dari denda tambang yang telah ditentukan berdasarkan regulasi tambang batubara sebesar 354 juta rupiah per hektar. Kemudian inventarisasi aset lain juga telah dilakukan pencatatan lebih dari 130 unit kendaraan operasional dan alat berat yang kini dalam pengawasan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi ini adalah langkah lanjutan di mana dengan kewenangan yang ada, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan pada hari ini melakukan kegiatan penertiban setiap usaha aktivitas yang tidak berdasarkan aturan, regulasi, melanggar perizinan, dan dengan itu dilakukan penguasaan kembali, penagihan denda administratif, serta tidak menutup kemungkinan langkah-langkah penegakan hukum yang bersifat pidana kepada subjek hukum yang diduga kuat melakukan pelanggaran terhadap seluruh ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Itu menjawab pertanyaan Mbak tadi. Baik Pak, kalau untuk dari PT AKT ini Pak, apakah sebenarnya sebelumnya sudah mendapat peringatan sebelumnya atau bagaimana ini, dan Pak penegasan kembali untuk kerugian dari negara sendiri ini senilai berapa itu Pak? Kembali bisa ditegaskan. Ya tentu saja proses ini bukan proses yang hari ini saja, sudah proses panjang. Tadi saya sudah menguraikan dari semenjak tahun 2017 lalu dilakukan kegiatan penertiban. Hari ini penertiban itu berupa penguasaan lahan milik negara yang dikelola secara tidak sah atau melanggar ketentuan. Inilah langkah penertiban itu, dan semuanya berdasarkan ketentuan hukum, peraturan yang menjadi dasar dari penertiban ini. Lalu yang kedua, tadi saya katakan potensi denda administratif itu sebesar 4,2 triliun sekian. Angka persisnya tadi saya sudah sampaikan. Ini adalah denda administratif yang dihitung selama penguasaan ini dikelola mendapatkan manfaat dan wajib menurut ketentuan yang tadi saya sebutkan itu untuk
dibayarkan denda administratif tersebut kepada negara dalam rangka menjamin hak negara untuk mendapatkan apa yang menjadi bagian dari kewajiban subjek hukum serta hak negara. Ini yang ditertibkan pada hari ini. Terima kasih sekali ya Pak. Ya, terima kasih. Cukup ya. Ya.